Para wali itu mengajarkan ketenangan kalau di Jawa itu justru lewat gamelan, lewat musik. Bahkan filosofi bunyinya saja itu bisa dimaknai. Ini hubungannya dengan ketenangan tadi. Misalnya ini pernah dipakai oleh Ki Hajar Dewantara untuk mengajarkan orang agar jiwanya tenang. Jadi bunyinya gamelan itu kan ada yang apa, nang ning nong neng gitu loh. Ah, itu masing-masing ada maknanya, iya. Jadi diawali dari neng, setelah neng itu terus ning, setelah ning itu nong, setelah nong puncaknya nang. Nanti ada yang nambahin satu lagi gong. Wah, Suara gongnya, iya. Iya, ini masing-masing ada maknanya. Yang pertama ini suara neng. Neng itu maksudnya meneng. Meneng itu diam. Ya, ayo diam dulu sebentar. Jangan lari terus. Jangan aktif terus. Kita menarik diri sebentar, itu diminta meneng dulu. Biar hidupnya lebih reflektif. Siapa tahu yang kemarin-kemarin ada yang keliru, ada yang meleset, ada yang tidak pas. Kalau sudah meneng, beberapa lama pikiran kita jernih, nanti hasilnya ning. Ning itu wening. Wening itu jernih pikirannya, jernih hatinya. Jadi setelah neng meneng hasilnya ning. Kalau sudah ning, nanti mendapatkan nung. Nung itu hanung. Hanung itu anugerah, kekuatan anugerah, apa, cahaya dari Tuhan. Jadi kalau batin kita jernih, kita bisa menangkap cahayanya Tuhan, itu nung. Nah, pada akhirnya kalau kita bisa menangkap cahayanya Tuhan, bisa nang. Nang itu menang. Menang atau wenang, bisa juga begitu. Jadi kita mendapatkan daya dan kekuatan hidup sekarang, lebih powerful sekarang. Nah, pada akhirnya bisa gong. Gong itu ya keagungan, kita bisa memperoleh kemuliaan hidup, baik dunia maupun akhirat. Nah, ini canggihnya para wali mengajarkan ketenangan hidup justru lewat musik, lewat gamelan, yang dibalik suara-suaranya saja, bahkan belum syairnya. Kalau di kita ini kan syairnya, saya tidak bisa membahas suaranya, bisanya syairnya. Para wali bahkan bisa memasukkan filosofi sejak suaranya. Jadi ada seperti tadi neng, neng, nong, nang, dan gong. Nah, itu indahnya nenek moyang kita ketika berfilsafat. Tidak. Para wali itu mengajarkan ketenangan kalau di Jawa itu justru lewat gamelan, lewat musik. Bahkan filosofi bunyinya saja itu bisa dimaknai. Ini hubungannya dengan ketenangan tadi. Misalnya ini pernah dipakai oleh Ki Hajar Dewantara untuk mengajarkan orang agar jiwanya tenang. Jadi bunyinya gamelan itu kan ada yang apa, nang ning nong neng gitu loh. Ah, itu masing-masing ada maknanya, iya. Jadi diawali dari neng, setelah neng itu terus ning, setelah ning itu nong, setelah nong puncaknya nang. Nanti ada yang nambahin satu lagi gong. Wah, suara gongnya, iya. Iya, ini masing-masing ada maknanya. Yang pertama ini suara neng. Neng itu maksudnya meneng. Meneng itu diam. Ya, ayo diam dulu sebentar. Jangan lari terus. Jangan aktif terus. Kita menarik diri sebentar, itu diminta meneng dulu. Biar hidupnya lebih reflektif. Siapa tahu yang kemarin-kemarin ada yang keliru, ada yang meleset, ada yang tidak pas. Kalau sudah meneng, beberapa lama pikiran kita jernih, nanti hasilnya ning. Ning itu wening. Wening itu jernih pikirannya, jernih hatinya. Jadi setelah neng meneng hasilnya ning. Kalau sudah ning, nanti mendapatkan nung. Nung itu hanung. Hanung itu anugerah, kekuatan anugerah, apa, cahaya dari Tuhan. Jadi kalau batin kita jernih, kita bisa menangkap cahayanya Tuhan, itu nung. Nah, pada akhirnya kalau kita bisa menangkap cahayanya Tuhan, bisa nang. Nang itu menang. Menang atau wenang, bisa juga begitu. Jadi kita mendapatkan daya dan kekuatan hidup sekarang, lebih powerful sekarang. Nah, pada akhirnya bisa gong. Gong itu ya keagungan, kita bisa memperoleh kemuliaan hidup, baik dunia maupun akhirat.
Nah, ini canggihnya para wali mengajarkan ketenangan hidup justru lewat musik, lewat gamelan yang dibalik suara-suaranya saja, bahkan belum syairnya. Kalau di kita ini kan syairnya, saya tidak bisa membahas suaranya, bisanya syairnya. Para wali bahkan bisa memasukkan filosofi sejak suaranya. Jadi ada seperti tadi neng, neng, nong, nang, dan gung. Nah, itu indahnya nenek moyang kita ketika berfilsafat. Tidak. Para wali itu mengajarkan ketenangan kalau di Jawa itu justru lewat gamelan, lewat musik. Bahkan filosofi bunyinya saja itu bisa dimaknai. Ini hubungannya dengan ketenangan tadi. Misalnya ini pernah dipakai oleh Ki Hajar Dewantara untuk mengajarkan orang agar jiwanya tenang. Jadi bunyinya gamelan itu kan ada yang nang ning nong neng gitu loh. Ah, itu masing-masing ada maknanya, iya. Jadi diawali dari neng. Setelah neng itu terus ning. Setelah ning itu nong. Setelah nong puncaknya nang. Nanti ada yang nambahin satu lagi gong. Wah, suara gongnya, iya. Iya. Ini masing-masing ada maknanya. Yang pertama ini suara neng. Neng itu maksudnya meneng. Meneng itu diam. Ya, ayo diam dulu sebentar. Jangan lari terus. Jangan aktif terus. Kita menarik diri sebentar. Itu diminta meneng dulu. Biar hidupnya lebih reflektif. Siapa tahu yang kemarin-kemarin ada yang keliru, ada yang meleset, ada yang tidak pas. Kalau sudah meneng, beberapa lama pikiran kita jernih, nanti hasilnya ning. Ning itu wening. Wening itu jernih pikirannya, jernih hatinya. Jadi setelah neng meneng hasilnya neng. Kalau sudah neng nanti mendapatkan nung. Nung itu hanung. Hanung itu anugerah, kekuatan anugerah, cahaya dari Tuhan. Jadi kalau batin kita jernih, kita bisa menangkap cahayanya Tuhan, itu nung. Nah, pada akhirnya kalau kita bisa menangkap cahayanya Tuhan, bisa nang. Nang itu menang. Menang atau wenang, bisa juga begitu. Jadi kita mendapatkan daya dan kekuatan hidup sekarang, lebih powerful sekarang. Nah, pada akhirnya bisa gong. Gong itu ya keagungan, kita bisa memperoleh kemuliaan hidup, baik dunia maupun akhirat. Nah, ini canggihnya para wali mengajarkan ketenangan hidup justru lewat musik, lewat gamelan yang dibalik suara-suaranya saja, bahkan belum syairnya. Kalau di kita ini kan syairnya, saya tidak bisa